Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Anegara. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku Sukses Presentasi ala Tokoh-tokoh Hebat Dunia karya Miko Faizadani. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu presentasi. Presentasi adalah kegiatan menyajikan ide atau gagasan kepada audiens dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada audiens tentang ide atau gagasan yang kita miliki. Nah, ketika kita berpresentasi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, tentunya kita harus memiliki sikap percaya diri ketika sedang berpresentasi. Yang kedua, kita mengetahui perbedaan dan kekurangan dari materi kita. Tiga, kita memperkenalkan diri menggunakan materi dengan tujuan untuk mengeluarkan kata-kata supaya lebih spontan dan alamiah. Yang keempat, menggunakan alat peraga jika dibutuhkan. Dan yang kelima, mengantisipasi pertanyaan yang akan muncul. Selain itu, bahasa tubuh juga harus diperhatikan ketika berpresentasi. Nah, bahasa tubuh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahasa tubuh positif dan bahasa tubuh negatif. Untuk bahasa tubuh positif, terbagi menjadi tiga. Yaitu, yang pertama kita harus memiliki sifat rileks ketika sedang berada di depan audiens. Yang kedua, kita menggunakan gerakan tangan yang sesuai saat sedang menyampaikan materi. Dan yang ketiga, kita harus murah senyum saat presentasi. Untuk bahasa tubuh negatif, itu ada 4. Yang pertama, kita tidak boleh memasukkan tangan ke dalam saku. Kenapa tidak boleh? Karena dianggap ada yang disembunyikan dari presentator. Yang kedua, kita tidak boleh menaruh tangan di belakang badan. Hampir sama dengan yang poin 1, itu karena dianggap ada yang disembunyikan oleh presentator. Nah, untuk yang ketiga, saat presentasi kita tidak boleh mengangkat satu kaki kita. Kenapa tidak boleh? Karena dianggap malas saat sedang berpresentasi. Untuk yang keempat, kita tidak boleh menggaruk hidung atau kepala. Kenapa tidak boleh? Karena dianggap mengganggu pemandangan dari audiens. Nah, untuk teknik-teknik yang digunakan oleh tokoh-tokoh tersebut, di buku ini ada 7 tokoh. Untuk yang pertama ada Steve Jobs. Siapa yang tidak mengenal Steve Jobs? Steve Jobs adalah pendiri dari Apple. Produk-produk Apple itu seperti handphone, jam tangan, dan laptop. Saat sedang berpresentasi, Steve Jobs menggunakan teknik The Rule of Three, yaitu menyebutkan 3 poin utama dan menjelaskannya secara satu persatu. Nah, untuk tokoh yang kedua ada Al Gore. Al Gore adalah mantan Presiden Amerika Serikat ke-45. Saat presentasi, Al Gore menggunakan teknik humor, yaitu dengan menyisipkan lelucon-lelucon lucu di tengah-tengah presentasinya agar para penontonnya tidak merasa bosan. Nah, untuk teman-teman yang memiliki sense of humor tinggi, teknik dari Al Gore ini bisa dicontoh ketika teman-teman ingin berpresentasi. Untuk tokoh yang ketiga ada Lawrence Lessig. Lawrence Lessig menggunakan teknik dengan jumlah slide yang cukup banyak, yaitu 234 slide. Nah, karena jumlah slide yang cukup banyak, Lessig menggunakannya dengan satu slide itu hanya terdiri dari 1 sampai 2 kata saja. Karena durasinya yang sangat panjang, satu slide dalam presentasi Lessig hanya sekitar 1 sampai 2 detik saja. Lessig sendiri menyebutnya itu dengan teknik Lessig style. Untuk yang keempat itu ada Guy Kawasaki. Guy Kawasaki adalah seorang pemasar dan pembicara yang handal. Guy Kawasaki menggunakan teknik 10, 20, dan 30 ketika berpresentasi. Maksudnya adalah 10 itu untuk jumlah slide yang digunakan oleh Guy Kawasaki, dan yang 20 itu untuk durasi waktu yang dibutuhkan oleh Guy Kawasaki, dan yang 30 itu jumlah atau minimum ukuran font dalam setiap slide yang dimilikinya. Nah, untuk yang kelima itu ada David S. Rose. Teknik yang digunakan adalah integritas dan passion. Maksudnya di sini adalah contohnya seperti Mario Teguh. Mario Teguh bisa mempresentasikan tentang engineering pesawat terbang. Namun presentasinya tidak akan sebagus saat Mario menggunakan atau menjelaskan
dari bisnis. Nah, untuk yang cocok dalam engineering pesawat terbang adalah Bapak B.J. Habibie. Nah, beliau adalah pakar dari engineering pesawat terbang. Tokoh yang selanjutnya berasal dari Indonesia. Di sini siapa yang tidak mengenal dengan Bapak Anies Baswedan? Untuk saat ini, Bapak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bapak Anies menggunakan teknik yang sederhana ketika berpresentasi. Yang pertama itu dia menggunakan tatap mata dengan audiens. Kemudian Bapak Anies juga memperhatikan nada bicara ketika berpresentasi sehingga membuatnya menjadi lebih sederhana. Dan yang untuk terakhir adalah Gede Prama. Gede Prama adalah seorang penulis dan seorang motivator ternama di Indonesia. Hampir sama dengan Bapak Anies, Gede Prama menggunakan teknik yang hampir biasanya dipakai oleh orang-orang yang berpresentasi, seperti menggunakan proyektor, laptop. Kemudian Gede Prama juga tidak menggunakan teknik yang aneh-aneh atau tidak lazim digunakan. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai buku ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.